Salam Nusantara, warga Konoha sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Lagi dan lagi terjadi lagi persekusi orang lagi ibadah di Konoha. Di sebuah desa bernama Desa Cidahu, terletak di Kabupaten Sukabumi, ada persekusi orang lagi ibadah. Wow, sangat-sangat sungguh membagongkan. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau misalnya nih ada kejadian seperti ini, pasti ya umat Kristiani, kemudian warga Konoha pasti akan mengatakan, itu mah udah biasa. Ya itu mah karena ada orang iseng aja. Oh itu oknum dan sebagainya. Akan ada jawaban-jawaban seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya melihat kejadian ini, saya menganalisis kejadian ini, saya melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Apa itu? Ada semacam menjadikan Konoha menjadi negara agama. Yap. Kalau misalnya ada yang mengatakan, nggak mungkin Konoha menjadi negara agama. Ada. Ya, ada semacam mengarah-ngarah ke sana saya melihatnya. Karena gini guys, ya semenjak Soeharto lengser, maka hal seperti ini sangat masif ya. Semenjak Soeharto lengser itu ada perdebatan di antara kaum intelektual yang ada di Konoha. Mereka mengatakan apakah kita akan menjadi negara agama atau negara republik? Ya, ada perdebatan semacam itu. Mirip-mirip seperti yang terjadi di Iran, guys. Iran juga seperti itu kan. Kenapa Reza Pahlavi itu digulingkan? Karena apa? Karena mereka menjadikan Iran menjadi negara agama. Itu intinya kan. Tapi saya melihatnya pada kejadian ini ada semacam ya menjadikan Konoha itu menjadi negara agama. Logikanya gini guys. Untuk menjadikan negara agama itu minimal ya kurang lebih 95% lah untuk menjadikan suatu negara itu menjadi negara agama. Nah, kalau ya misalnya nih ada umat lain ibadah misalnya, ya seperti yang ada di Sukabumi misalnya, maka ini akan mengancam cita-cita mereka untuk menjadikan Konoha menjadi negara agama. Ada, jangan ngeyel, ada rencana ke situ. Jangan ngeyel guys. Ada rencana orang-orang tertentu di Konoha, jumlahnya banyak, enggak sedikit ya, untuk menjadikan Konoha itu menjadi negara agama. Ada. Ya, itu logikanya. Ya, kalau misalnya ada orang ibadah seperti ini, mereka sangat anti. Karena apa? Karena cita-cita mereka akan sirna, akan pupus untuk menjadikan Konoha menjadi negara agama. Karena apa? Karena ada perbedaan agama lain. Jadi Konoha itu dulu juga pernah ya, waktu Konoha baru merdeka itu pernah dijadikan menjadi negara agama. Namun Soekarno nggak mau. Karena apa? Karena Soekarno mempelajari negara agama itu nggak ada yang maju. Nggak ada yang maju di dunia negara agama guys. Nggak ada. Cuman warga Konoha aja yang pemikirannya primitif ya. Kembali ke abad ke-7. Kembali ke zaman batu, nggak ada negara agama yang maju. Maka saat itu Soekarno nggak mau. Sebenarnya dari dulu Konoha ini mau dijadikan negara agama guys. Dan sekarang ini juga mencuat ya. Dengan apa? Dengan ya tanda-tanda seperti ini. Ini tanda-tandanya guys. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri menjadikan negara itu menjadi negara agama itu. Ya, menjadi negara agama tertentu. Biasanya mereka akan mempersekusi orang lagi ibadah. Kemudian alasan kedua misalnya, kalau saya perhatikan, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada semacam kepanikan. Ini ada berhubungan juga ya dengan mendirikan negara agama di Konoha. Ada semacam kepanikan di mana kelompok minoritas di Konoha makin hari makin bertambah. Konsisten ya, kenaikannya konsisten. Ya, bahkan sangat pesat ya bertambahnya agama Kristen yang ada di Konoha menurut data. Dan mereka panik ya, kelompok mayoritas di Konoha panik. Kelompok agama mayoritas di Konoha itu panik, enggak semuanya tapi ya. Ini hanya oknum. Cuman oknumnya 80% ya. Mereka panik karena apa? Karena takutnya nanti ya dari kelompok mereka akan
semakin hari makin sedikit, sehingga apa? Sehingga dipersempit ya, dipersulit, izin dipersulit, kemudian ya pembangunan rumah ibadah dipersulit, kemudian dipersekusi, ya nggak dibolehin bangun rumah ibadah dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga kelompok mereka supaya tetap mayoritas, nggak boleh minoritas. Ya, itu kenyataan pahit yang harus kita terima. Itu kenyataan pahit dan ini berhubungan dengan uh, untuk mendirikan negara agama. Ya logikanya gitu. Kalau untuk mendirikan negara agama itu minimal 98% ya, 95%. Seperti Iran, ya seperti negara lain lah, Suriah, Afghanistan dan sebagainya. Ya jumlahnya kan sangat-sangat signifikan ya. Jadi ada kemungkinan mereka mau bikin Konoha ini seperti Suriah, Afghanistan dan lain sebagainya. Ya, kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak yang tersinggung. Ah, nggak mungkin lah. Oh, itu cuman bisa-bisaan lu. Ya, orang Afghanistan juga ngomong seperti itu kok. Zaman dulu orang Suriah juga ngomong seperti itu kok. Oh, nggak mungkin ya. Nggak mungkin Suriah itu hancur. Enggak ah. Agama kita kan agama damai. Nggak mungkin. Tapi kan buktinya hancur kan sekarang ini. Ya, itu karena apa? Karena anak muda dirasuki dengan ya angin-angin surga. Kalau kita menjadikan negara agama, maka ya semua akan gratis ya. Pokoknya semua digratiskan. Warga Konoha kan suka yang gratis-gratis. Padahal itu nggak mungkin. Negara maju sekalipun nggak ada yang gratis. Nggak ada. Pasti ada konsekuensi. Ada. Walaupun di negara maju misalnya pendidikan gratis, ya kesehatan gratis dan sebagainya, tapi pajak mereka gila-gilaan. Ya. Semua ada konsekuensinya. Nggak ada yang benar-benar misalnya ya seperti di surga, nggak ada seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa Konoha itu mau dijadikan negara agama? Kenapa di Konoha itu ya orang lagi ibadah dipersekusi? Kemudian kenapa agama mayoritas di Konoha itu sangat susah diajak untuk bernegara? Ini namanya susah diajak bernegara. Ya, mereka hidup dalam dunia yang sangat primitif. Ya, mereka menjadikan Konoha menjadi negara agama. Itu kan pemikiran-pemikiran primitif kan. Ya, semakin turun ya pemikirannya. Ya, negara yang republik itu kan negara yang sudah modern ya, maju. Negara demokrat itu maju. Tapi saya melihat ya ada semacam menjadikan Konoha itu menjadi negara agama. Dan ini kembali ya ke masa lampau. Kembali ke zaman baheula. Kembali ke zaman jahiliyah. Ya, kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak yang tersinggung. Itu resiko saya. Tapi saya akan mengatakan ini, mengutarakan ini biar anak muda jangan diracuni ya seperti yang ada di Suriah dan Afghanistan. Nah, ya, jadi pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kenapa agama mayoritas di Konoha atau kelompok yang menganut agama mayoritas di Konoha itu sangat susah diajak bernegara? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena pola pikir mereka. Pola pikir mereka nggak mau ada negara yang menjembatani gitu. Nggak mau. Mereka langsung ya. Jadi mereka terbiasa mengimani kitab suci. Walaupun kitab suci tersebut ya tidak selalu bisa digunakan untuk semua hal, termasuk dalam bernegara. Karena apa? Karena dalam kitab kitab suci itu ada ayat-ayat tertentu yang tidak boleh digunakan ya ke semua tempat. Seperti misalnya memilih pemimpin yang seiman. Ini nggak boleh dibawa ke ranah bernegara, nggak boleh. Memilih pemimpin yang seiman itu hanya berlaku untuk di agama tertentu, bukan dalam negara. Jadi nggak boleh. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, musuh daripada kebinekaan, musuh daripada Pancasila itu ya agama tertentu yang ada di Konoha. Itu musuh yang sebenarnya. Bahkan mereka pengen mengganti binekaan, kemudian mereka pengen ganti Pancasila. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadikan negara agama. Ya, itu sebenarnya CCM mereka, cita-cita mulia menjadikan Konoha menjadi negara agama, menjadikan Konoha seperti Suriah, Afghanistan dan lain sebagainya. Itu tujuan terselubung dari mereka. Mereka melakukan itu ya itu cita-cita mereka sehingga mereka tidak mau ya kelompok mereka itu ya menganut agama lain. Kalau misalnya nih di Konoha itu misalnya
50% Kristen, ya 50% agama lain misalnya, maka sangat susah untuk menjadikan negara agama. Ya, peluang mereka semakin kecil. Itu yang tidak dilihat oleh orang lain. Saya melihatnya di kejadian-kejadian seperti ini, kalau ada persekusi-persekusi seperti ini. Ya, kemudian ya, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa warga Konoha itu mau menjadikan Konoha menjadi negara agama? Seperti saya katakan tadi itu, karena iming-iming surga. Warga Konoha itu kan tololnya minta ampun, nggak mau baca, nggak mau belajar dari kesalahan orang lain. Ketika mereka diiming-imingi, oh kalau kita menjadi negara agama, ya kalau negara kita menjadi negara khilafah, maka semua akan gratis, pendidikan gratis, makan gratis, ya kemudian semuanya gratis, listrik gratis, serba gratis. Jadi kita cuman makan tidur, makan tidur, makan tidur. Padahal itu tidak masuk akal. Namun warga Konoha percaya itu. Nggak ada sebenarnya yang gratis di dunia, nggak ada. Ya, kenapa? Gini aja deh, logikanya gini. Subsidi-subsidi yang ada di Konoha sekarang ini yang dilontarkan oleh para pemerintah itu sebenarnya duitnya dipinjam kok dari luar negeri. Nggak ada yang gratis, guys. Untuk menutupi subsidi bensin dan sebagainya, bansos itu kan dipinjam dari negara luar. Tapi warga Konoha nggak mau tahu itu, bodoh amat. Ya, dalam pemikiran warga Konoha itu yang penting saya dapat bansos setiap hari, kemudian saya nggak usah kerja dan lain sebagainya. Padahal nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang masyarakatnya itu pemalas gitu, pengen yang gratis-gratis. Nggak ada. Negara maju ya ada negara maju yang menggratiskan uang sekolah, menggratiskan ya biaya hidup dan sebagainya. Tapi pajak mereka itu dipotong habis-habisan, guys. Ya, pajak mereka itu dipotong habis-habisan. Jadi sebenarnya ini bentuk daripada ketidakpuasan ya orang-orang tertentu terhadap pemerintah Konoha, sehingga Konoha mau diganti menjadi negara agama. Ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah, ya pengelolaan dan sebagainya. Namun, ya kalau saya perhatikan, kalau kita tidak puas dengan pengelolaan daripada pemerintah dan sebagainya, jadilah pemerintah yang bagus maksudnya, bukan malah mengubah gitu. Malah kembali ke zaman batu gitu, zaman ya kegelapan, ya zaman negara agama gitu. Malah kembali ke zaman baheula gitu. Ya. Jadi kalau Konoha itu menjadi negara agama, ya secara ini ya, secara konstitusi, maka Konoha akan terpecah-pecah. Gak akan mau ya. Dulu sebenarnya Konoha itu menjadikan negara agama hanya karena agama Kristen, makanya nggak jadi ya. Kristen Katolik kalau nggak salah. Nggak jadi. Karena apa? Karena diancam. Kalau kalian menjadikan negara agama Konoha ini, maka kita akan keluar dari Konoha. Namun, jadi negara republik ala-ala ya. Sebenarnya kita secara langsung semi negara agama sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Ini kan nanggung-nanggung sebenarnya. Sebenarnya gini guys ya, kalau boleh jujur mau negara agama kayak, mau negara apa kayak, mau negara ya seperti apapun ya, mau negara mak lampir kayak dan sebagainya. Kalau masyarakatnya SDM-nya rendah, ya sukanya yang gratis-gratis, ya yang subsidi-subsidi, yang bansos-bansos, nggak bakalan ada kemajuan, nggak bakal. Nggak mungkin kita tidur-tiduran, makan gratis, terus pemerintah kita suruh cari pinjaman ke luar negeri. Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa, guys. Jadi ini ketololan warga Konoha dalam berpikir. Mereka mau diiming-imingi, ya kalau menjadi negara agama, semuanya akan gratis. Itu sebenarnya kartu truf, ya, kartu rahasia daripada orang-orang yang menjadikan Konoha menjadi negara agama. Jadi itu inti daripada persekusi rumah ibadah yang ada di Konoha. Mempersulit izin rumah ibadah. Itu intinya. Padahal kalau boleh jujur ya, salah satu daerah yang mayoritas beragama Kristen, bayangkan Kristen di sana 99%, tapi sangat bisa kita menemukan rumah ibadah agama mayoritas di sana, di Samosir ya. Samosir itu ada kok rumah ibadah agama mayoritas di sana. Padahal di sana itu 99% Kristen.
Ya, sama halnya yang terjadi di Sukabumi. Sebenarnya gini guys, kalau ruginya ya, itu kan tempat wisata di bawah kaki Gunung Salak. Nah, karena di sana ada villa kosong, ya nggak ditempati, tapi mereka sudah izin gitu sama yang punya. Ya, kemungkinan dugaan saya yang punya itu adalah orang yang beragama Kristen ya, di salah satu daerah desa Cihadu ya. Dan mereka melakukan seperti ibadah, games, retret lah ya. Dalam agama Kristen itu ada istilah retret ya. Nah, ketika asik-asik lagi games ya, ibadah di sana, tiba-tiba mereka digeruduk. Bubar, 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 bubar. Semuanya diberantakin, kursinya diberantakin, salibnya diberantakin. Ini bukan rumah ibadah. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa mereka nggak memberikan izin? Itu kan permasalahannya. Kenapa mereka nggak ngasih izin pembangunan rumah ibadah? Mereka mempersulit ya. Seperti yang saya katakan tadi, tujuan mereka apa? Tujuan mereka untuk menjadikan Konoha menjadi negara agama. Itu tujuan mereka sebenarnya. Ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, kita itu sebenarnya sudah menjadi bangsa yang linglung ya. Jadi gini guys, tidak pernah sejarahnya ya Sundawitan. Sundawitan itu kan budaya orang Jawa Barat ya. Dan kejadiannya juga di Jawa Barat kok, di Sukabumi. Sukabumi kan banyak kok di situ ya orang-orang Sunda ya. Jadi orang-orang Sunda atau budaya Sundawitan itu mereka sangat-sangat toleransi. Mereka menghargai yang namanya alam dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah sekalipun menggusur rumah ibadah orang lain. Agama Sundawitan nggak seperti itu, saya melihatnya ya. Itu adalah agama leluhur orang Jawa Barat. Namun ya, kenapa saya melihatnya akhir-akhir ini orang Jawa Barat itu anti terhadap perbedaan gitu. Saya nggak pernah melihat agama Sundawitan itu mempersekusi rumah ibadah orang lain. Ya, bubarkan rumah ibadah orang lain. Nggak pernah. Tapi akhir-akhir ini saya melihat orang Jawa Barat itu sangat suka ya. Nggak semuanya tapi ya. Sangat suka mempersekusi rumah ibadah. Kemudian ada banyak kok, ada yang di Bandung, di Rancamanik. Ya, banyak kok ya yang digusur, dipersulit. Ya, gimana nggak ini guys ya. Gini, logikanya gini. Kalau misalnya dipersulit, maka mereka akan ibadah di rumah gitu. Saya tidak berpihak pada Kristen ya. Saya berpihak pada kebenaran. Saya khawatir Konoha ini menjadi negara agama. Justru minoritas inilah penolong Konoha menjadi negara republik. Kalau nggak, kita akan menjadi negara agama guys. Ya kalau 98% ya akan menjadi negara agama. Jadi logikanya gini, kalau mereka nggak dikasih izin pembangunan rumah ibadah, kalau nggak salah gereja HKBP di Sukabumi cuma satu doang, itu pun peninggalan daripada Belanda. Ya, nggak bisa dipersekusi karena apa? Karena sudah dari dulu di situ peninggalan Belanda. Gereja itu peninggalan Belanda. Dan kalau misalnya di daerah-daerah ya yang mayoritas beragama, mayoritas di Konoha, maka mereka biasanya mempersulit izin, harus ada tanda tangan inilah, tanda tangan itulah. Itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya gue nggak suka lu bangun rumah ibadah di sini. Gue pengen menjadikan Konoha ini menjadi negara agama. Itu sebenarnya tujuan mereka, inti daripada mereka. Jadi saya tuh kadang kesal ya bagi orang yang beragama ya. Ini kan sebenarnya bukan beragama lagi sebenarnya. Ini sebenarnya berkomunitas, berkelompok-kelompok. Orang yang beragama itu biasanya kan orang yang menghargai perbedaan, toleransi dan sebagainya. Nggak ada satupun saya melihat ya agama di dunia ini yang membenci agama lain gitu, mempersulit pembangunan rumah ibadah. Nggak ada. Jadi saya melihatnya agama mayoritas di Konoha itu bisa toleransi terhadap agama lain. Kalau mereka jumlahnya sedikit, kalau jumlahnya banyak, enggak. Ya seperti ini, seperti yang terjadi sekarang nih. Kalau misalnya ada yang membantah, oh di luar negeri ya agama mayoritas di Konoha dipersekusi dan sebagainya, oh dan sebagainya. Kita kan bicara tentang di Konoha. Jangan ya mengurusin gitu di luar negeri. Negara sendiri juga belum keurus. Jadi saya melihat ya, kita itu atau orang Jawa Barat itu sudah linglung ya budaya mereka
Ya sama seperti yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Orang China itu sampai kapanpun ada kok. Karena apa? Karena ada marganya. Orang Papua juga seperti itu. Sampai kapan tuh ada. Karena apa? Karena mereka berbudaya. Orang Batak juga seperti itu. Karena apa? Karena ada marganya. Mereka punya adat sendiri, ya budaya sendiri, sampai kapanpun ada. Tapi orang Jawa Barat itu bisa hilang. Karena apa? Ya karena budaya mereka sudah diganti. Budaya apa itu? Ya budaya yang ke arah Arapan. Jadi ini sangat berbahaya sekali guys, ya sangat berbahaya sekali. Makanya terjadi di Jawa Barat itu persekusi rumah ibadah, ya bersulit izinnya. Karena apa? Karena mereka sudah kehilangan jati diri sebenarnya. Saya melihatnya warga Jawa Barat itu sudah kehilangan jati diri. Ya, mereka sudah jauh dari ajaran-ajaran daripada nenek moyang mereka. Mereka sudah pengen mengganti budaya mereka menjadi budaya yang baru. Mereka sudah kehilangan jati diri dan sangat-sangat kacau sekali ya. Oke, ya. Itu yang perlu saya curhatkan di video ini ya. Yang sahabat yang nonton video ini kalau misalnya pengen request apa gitu ya. Dan semua ini saya rangkum dari sudut pandang antropologi ya. Sekian video ini. Ya kalau mau request video apa nanti tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rekono, salam rasional.